Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahul awwalin wa ilahul akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu hudan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam siaran langsung kajian online melalui Palopo Mengaji. Demikian pula yang dirilai oleh saudara kita kaum muslimin yang berada di Kabupaten Bone. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas ketaatan, di atas keimanan dan di atas amalan saleh. Dan insyaallah taala ini adalah sesi yang ke-17 dari seluruh pertemuan kita dalam kajian online mengkaji kitab Siyam min Fiqhil Muyassar. Min Fiqhil Muyassar. Naam. Dan insyaallah taala kita akan masuk kepada bab yang kelima. Bab yang kelima dari kitab Siyam. Qala al-muallifu hafizahumullahu jami'an, al-babul khamis. Al-babu al-khamis atau bab yang kelima. Fil i'tikaf. Fil i'tikaf, yaitu pembahasan tentang al-i'tikaf. Pembahasan tentang al-i'tikaf. Wa fihi iddatu masaili. Dan di dalam bab ini terdapat sejumlah pembahasan. Nah, al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ta'riful i'tikafi wa hukmuhu. Ta'riful i'tikafi wa hukmuhu. Pembahasan yang pertama adalah tentang definisi i'tikaf dan hukum i'tikaf. Nah, awalan, yang pertama, ta'rifuhu, definisinya. Al-i'tikafu fil lughah luzumu syai'i wa habsun nafsi alaih. I'tikaf secara bahasa atau secara etimologi itu adalah luzumu syai'i wa habsun nafsi alaih, yaitu menetap pada sesuatu, luzumu syai', menetap pada sesuatu, wa habsun nafsi alaih, dan menahan diri atau menahan diri kita ini padanya. Nah, ini tentang i'tikaf, atau bisa juga dikatakan bahwasanya dia ini menetap pada sesuatu dan menahan dirinya pada tempat tersebut. Ini secara bahasa. Nah, dan ini i'tikaf, dari kata i'takafa ya'takifu i'tikafan fa huwa mu'takif. Nah, wa fi syara', adapun dari sisi istilah, luzumul muslimi al-mumayyizi masjidan li ta'atillahi azza wa jalla. Secara istilah atau secara terminologi, yang dimaksud dengan i'tikaf adalah seorang muslim yang mumayyiz, itu berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah sekalian, ini definisi beliau, dan dimaklumi bahwasanya para ulama
itu ketika mendefinisikan sesuatu, iya, itu berbeda-beda secara ungkapan, namun maknanya, iya, itu saling berdekatan, bahkan saling melengkapi. Ya. Dan di antara definisi yang cukup lengkap yang kita dapatkan dari para ulama, bahwasanya di antara ulama ada yang memberikan definisi i'tikaf secara istilah dengan mengatakan luzumul masjidi jama'atin, yaitu berdiam diri di masjid yang umum, biniyatin li'ibadatillahi fihi, ya, dengan niat untuk beribadah kepada Allah, ya, di dalam masjid tersebut, ya. Luzumul masjidi jama'atin biniyatin li'ibadatillahi fihi, ya, berdiam diri di masjid, ya, di masjid umum, ya, yang diadakan jamaah, ya, diadakan padanya salatul jamaah dengan niat untuk beribadah kepada Allah di masjid tersebut, min syakhsin makhsusin, ya, dari yang dilakukan oleh orang yang tertentu, ya, bi syartin makhsusatin, ya, dengan syarat tertentu, ala sifatin makhsusatin, ya, dengan sifat tertentu, fi zamanin makhsusin, pada waktu tertentu, ya, pada waktu tertentu. Nah, ini insyaallah yang cukup lengkap mendefinisikan tentang, ya, tentang iktikaf. Dari definisi nampak bahwasanya ada beberapa poin yang nantinya itu akan masuk ke dalam pembahasan ini, ya, termasuk di antaranya, ya, adalah persyaratan masjid yang digunakan untuk beriktikaf, kemudian niat dari beriktikaf, dan siapa saja, ya, yang memenuhi syarat untuk bisa beriktikaf, kemudian bagaimana dan apa yang dilakukan ketika iktikaf, dan kapan iktikaf itu, ya, bisa dilakukan atau dianjurkan untuk dilakukan. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hukmuhu, iya. Kemudian hukum daripada iktikaf, ya. Hukum daripada al-iktikaf. Wa huwa sunnatun wa qurbatun ila Allah taala. Nah, iktikaf ini sunnah, ya, dan merupakan salah satu bentuk kurbah, salah satu bentuk pendekatan diri atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi azza wa jalla, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Dan hendaknya, ya, membersihkan atau mensucikan, ya, baitiya, rumahku, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebab kelengkapan ayat ini, iya, dalam surah Al-Baqarah ayat 125, wa id ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Itu kelengkapan ayat. Wahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami perintahkan, kami wahyukan kepada Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan, untuk membersihkan baiti, rumah Allah itu Ka'bah, ya, lit-ta'ifin, untuk mereka yang akan melakukan tawaf, ya, wal-'akifin, dan untuk mereka yang hendak melakukan iktikaf, war-ruk'is sujud, dan untuk mereka yang hendak melakukan rukuk dan sujud atau melaksanakan ibadah salat. Nah, dari ayat ini, wa hadhil ayatu dalilun ala masyru'iyatihi hatta fil umamis sabiqah. Ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya iktikaf itu disyariatkan. Iya, iktikaf itu disyariatkan. Nah, dan iktikaf di sini dalam ayat itu di Masjidil Haram, ya, di Ka'bah. Hatta fil umamis sabiqah, ya, bahkan ini termasuk juga disyariatkan untuk umat-umat terdahulu.
Sebab Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim wa Nabiullah Ismail. Untuk mensucikan rumah Allah Ka'bah dan mensterilkannya sehingga bisa digunakan untuk tawaf, untuk iktikaf dan untuk pelaksanaan ibadah solat. Wa qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Ya, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi, dan janganlah kalian wahai para suami itu bercampur atau berhubungan dengan istri-istri kalian dan dalam keadaan kalian sedang aakifuna fil masajid, sedang dalam keadaan iktikaf di masjid. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya disyariatkan iktikaf, dan ini ayat menunjukkan bahwasanya tempat beriktikaf itu adalah di masjid. Kemudian dari hadis wa an Aisyah radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari ummahatul mukminin, yaitu Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau kana ya'takifu, kebiasaan beliau melakukan iktikaf di 10 akhir Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim atau muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa kerjakan di bulan Ramadan, khususnya di 10 akhir Ramadan, adalah beliau melakukan iktikaf. Beliau melakukan iktikaf di masjid sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Wa ajma'ul muslimuna ala masyru'iyyatihi wa annahu sunnatun la yajibu 'ala al-mar'i illa an yujibahu 'ala nafsihi ka'an yunzirahu fathabatat sunniyatul i'tikafi wa masyru'iyyatu bil kitabi was sunnati wal ijma'. Dan dari sisi ijma' atau kesepakatan kaum muslimin itu sepakat bahwasanya iktikaf adalah hukumnya sunnat, dan itu tidak sampai kepada derajat yang wajib dari sisi hukum. Tidak sampai kepada derajat yang wajib dari sisi hukum. Dan ini bisa berubah menjadi wajib kalau ada seseorang yang kemudian bernazar untuk iktikaf. Iktikafnya di situ menjadi wajib dia laksanakan. Walaupun pada hukum asalnya iktikaf itu hukumnya sunnat. Tetapi karena ada seseorang yang bernazar, berjanji untuk melakukan iktikaf, misalnya kalau di antara urusan atau ada hal yang ingin dia capai itu bisa terlaksana dan tercapai, maka dia bernazar untuk iktikaf, maka iktikafnya di sini menjadi wajib. Iktikafnya di sini menjadi wajib. Maka fathabatatis sunniyatul i'tikafi, maka yang namanya iktikaf ini hukumnya sunnat itu dan disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Ijma' ini cukup banyak dinukil oleh para ulama, di antaranya adalah Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Majmu', di jilid yang ke-6 di halaman 407 beliau katakan al-i'tikafu sunnatun bil ijma'i wa la yajibu illa bin nadhar bil ijma'. Kata beliau, i'tikaf hukumnya sunnah berdasarkan ijma' atau kesepakatan, dan tidak diwajibkan kecuali karena nazar. Itu juga berdasarkan
berdasarkan al-ijma'. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pembahasan yang pertama, yakni terkait dengan pengertian iktikaf dan hukumnya. Nah, dari sini kita sudah mengetahui dengan baik bahwasanya iktikaf itu adalah sebuah ibadah. Ya, iktikaf adalah sebuah ibadah yang mulia, merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah mengetahui hukum daripada iktikaf tersebut, yaitu hukumnya sunnat. Nah, dan tidak ada yang berubah hukum ini kecuali ada illah, Nah, kecuali ada illah atau ada alasan, yang menyebabkan hukumnya berubah. Al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan aw adama. Yang namanya hukum itu berputar bersamaan dengan adanya illah atau sebab atau alasan, atau yang semisal dengan itu. Ada hukum, ada illah, ada hukum. Tidak ada illah maka tidak ada hukum. Kembali kepada hukum asal, itu hukumnya adalah sunnat. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-mas'alatu tsaniyatu, pembahasan yang kedua, syurutul i'tikafi, syurutul i'tikafi, syarat-syarat untuk melakukan i'tikaf. Nah, al-i'tikafu ibadatun laha syurutun la tasihhu illa biha. Yang namanya i'tikaf adalah salah satu di antara jenis ibadah, yang memiliki persyaratan, dan tidak sah i'tikaf itu kecuali dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Nah, kecuali dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Wahia, dan syarat-syaratnya, al-awwal, yang pertama, ayyakunal mu'takif musliman mumayyizan aqila. Nah, fala yasihul i'tikaf minal kafiri walal majnun walal sabiy ghair mumayyiz. Nah, hendaknya yang melakukan i'tikaf ini adalah seorang muslim. Hendaknya yang melakukan i'tikaf ini adalah seorang muslim yang dia itu mumayyiz, mumayyiz, dan juga akil, muslim, mumayyiz, akil. Nah, muslim, mumayyiz, akil. Nah, dan syarat kemusliman ini umum berlaku untuk semua ibadah. Kenapa muslim? Sebab ibadah orang kafir itu tidak sah. Tidak sah. Nah, apapun yang mereka lakukan dari ibadah tidak ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ketika kami hadapi segala amalan yang mereka lakukan, yang pernah mereka amalkan, yaitu orang-orang kafir, lalu kami jadikan kami jadikan haba'an mansura. Kami jadikan amalan mereka seperti debu yang berterbangan. Tidak ada manfaatnya. Disebabkan mereka itu bukan muslim. Nah, maka syarat mutlak yang pertama dia mesti muslim. Nah, kemudian yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz yaitu berumur minimal 7 tahun. Berumur minimal 7 tahun dan telah mengetahui, minimal dia tahu atau dia faham apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Termasuk ibadah yang dia kerjakan. Maka tidak sah iktikaf yang dilakukan anak kecil yang belum sampai mumayyiz. Nah, yang belum sampai mumayyiz, belum mencapai usia 7 tahun. Nah, maka tidak sah kalau belum mencapai usia yang mumayyiz. Kemudian yang berikutnya adalah akil, berakal, ini bukan orang gila. Orang gila tidak disyariatkan untuk beribadah. Sebagaimana telah berlalu hadits dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan Abu Daud,
Ya. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, itu rufi al-qalamu an thalathah, adil majnuni, ya, al-maghlub ala aqlihi hatta yafiq. Ya, salah satu pena diangkat dari 3 golongan, salah satunya adalah dari majnun, orang gila, ya, sampai dia sembuh, ya, sampai dia sembuh dari akalnya yang tertutup. Nah, maka ya, persyaratannya mesti akil, bukan orang yang gila. Nah, orang gila tidak sah melakukan ibadah. Nah, fala yasihul i'tikaf minal kafir walal majnun walas sabi ghairil mumayyiz. Maka tidak sah, ya, i'tikaf yang dilakukan dari orang kafir atau orang gila atau anak yang belum mencapai usia mumayyiz. Ammal bulugh wal dzukuriyah fala yushtaratan. Adapun syarat bahwasanya dia mesti balik, ya, ataupun dia mesti laki-laki, ya, ini bukanlah persyaratan, ya. Nah, bukan persyaratan atau tidak dipersyaratkan. Fayasihul i'tikaf min ghairil balik. Ya, orang yang belum balik itu sah kalau dia melakukan i'tikaf. Idza kana mumayyizan, selama dia mumayyiz. Iya, wa kadzalika minal unsa. Demikian pula kalau ada perempuan yang mau melakukan i'tikaf. Nah, ini syarat yang pertama, ya. Iya, di syarat yang pertama ini, iya, bisa kita simpulkan bahwasanya orang yang mau melakukan ibadah i'tikaf ini, dia mesti seorang mukallaf kecuali dia mumayyiz. Nah, yang kedua, an-niyatu. Ini syarat yang kedua. Iya, niat untuk beriktikaf. Ya. Dia harus ada niat untuk iktikaf. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu dengan niat. Ya, fayanwi al-mu'takif luzum mu'takifihi qurbatan wa ta'abbudan lillahi azza wa jalla. Maka orang yang beriktikaf ini hendaknya dia niatkan, ya, untuk berdiam diri di tempat iktikafnya itu dalam rangka apa? Dalam rangka mendekatkan diri dan beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu, ya, wa taala. Nah, ini sangat penting jemaah sekalian, ya, sebab niat ini yang menentukan apakah itu ibadah atau bukan ibadah, ya. Sebagaimana niat juga yang menentukan apakah ini ibadah hukumnya wajib atau ibadah hukumnya sunnat, ya. Kalau ada seorang yang datang ke masjid, dia duduk-duduk, dia tidur, dia ngaji dan seterusnya, ya, tapi dia tidak berniat untuk iktikaf, maka dia tidak mendapatkan pahala iktikaf. Ya, walaupun mungkin dia di masjid sehari dan semalam, atau mungkin selama 1 bulan, ya, atau mungkin 3 hari kah, 40 hari kah, atau 4 bulan, tapi dia tidak niatkan untuk iktikaf, ya, tidak niat untuk iktikaf di dalam masjid, maka, ya, dia tidak dianggap iktikaf, atau, ya, nanti ada persyaratan dia mesti tetap di masjid, ya, atau dia keluar tanpa ada alasan yang dibenarkan, ya, bukan hajat yang urgen untuk dikerjakan luar masjid, maka iktikafnya juga menjadi batal. Nah, makanya sangat penting namanya niat jemaah sekalian, ya. Nah, kemudian ayyakuna al-i'tikaf fil masjid, ya. Nah, ayyakuna al-i'tikaf fi masjidin. I'tikaf syarat yang ketiga ini, i'tikaf itu dilakukan di masjid. Ya, i'tikaf dilakukan di masjid. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa antum aakifuna fil masajid, dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Ya. Nah, dan kalian sedang i'tikaf di masjid, ya. Wa li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana ya'takifu fil masjid wa lam yanqul anhu annahu i'takafa fi ghairihi. Dan juga berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya beliau melakukan iktikaf di masjid dan tidak dinukil atau tidak ada penukilan dari sahabat dan selainnya termasuk dari istri-istri beliau bahwasanya beliau iktikaf di tempat selain dari masjid. Nah, maka ya ini syarat yang ketiga, ya, harus di masjid. Nah, harus ya di masjid. Dan kelengkapan dari syarat yang ketiga ini adalah di syarat yang keempat, yaitu ayyakuna al-masjidul ladzi ya'takifu fihi tuqamu fihi salatul jamaah. Ya, bahwasanya masjid yang hendak dijadikan tempat untuk iktikaf, ya, masjid yang hendak dijadikan tempat untuk iktikaf itu ditegakkan di masjid tersebut salat berjamaah, ya, ditegakkan di masjid tersebut, ya, salat berjamaah. Nah, wadzalika, ya, hal itu idza kanat, ya, muddatul i'tikaf, ya, apabila waktu beriktikaf tatakhallala salatul mafruḍah wa kana al-mu'takifu mimman tajibu 'alaihi al-jama'ah, ya. Nah, sebab yang namanya waktu untuk beriktikaf itu, ya, kalau di tempat tersebut tidak dilaksanakan yang namanya salat berjamaah, iya, maka orang yang iktikaf itu tentu akan keluar, ya. Nah, tentu akan keluar untuk melaksanakan salat yang wajib, ya. Dan orang yang melakukan iktikaf ini wa kana al-mu'takifu mimman tajibu 'alaihi al-jamaah, termasuk dari golongan orang yang wajib untuk melaksanakan salat berjamaah. Siapa itu? Laki-laki yang telah balik, ya. Wali anna al-i'tikafa fil masjid fi masjid la tuqamu fihi salatul jamaah la yaqtadi tarkul jamaah wa hiya wajibatun alaih, ya. Dan karena iktikaf di masjid yang tidak ditegakkan salat di dalamnya salat berjamaah, yaqtadi tarkul jamaah, itu akan, ya, mengakibatkan seseorang meninggalkan salat berjamaah. Ya, sebab dia iktikaf di masjid yang tidak melaksanakan salat berjamaah. Sementara yang namanya iktikaf, dia mesti tetap berada di masjid dan tidak keluar kecuali, ya, ada alasan yang dibenarkan oleh syariat atau alasan terkait dengan, ya, hajat, ya, yang mendasar, ya, pada diri manusia. Nah, au takarrara khurujul mu'takif kulla waqtin wa hadha yunafil maqsudi minal iktikaf. Atau, ya, seseorang yang melakukan iktikaf selalu keluar. Setiap mau sholat misalnya, dia mau keluar, ya. Setiap mau melaksanakan ibadah sholat, dia mau keluar. Nah, dia mau apa dan seterusnya, selalu keluar. Ya, ini yunafi al-maqsud minal iktikaf. Ini menafikan maksud dan tujuan iktikaf. Ya, namanya maksud dan tujuan iktikaf luzumul masjid lil ibadah. Ya, tetap dia berada di masjid untuk melakukan ibadah. Ya, nah, tetap di masjid, iya, untuk melakukan ibadah. Nah, ammal mar'atu, adapun untuk kaum wanita, i'tikafuha fi kulli masjidin sawa'un uqimat fihi al-jama'ah am la. Adapun bagi wanita, dia boleh melakukan i'tikaf di semua masjid, ya. Apakah di masjid tersebut ditegakkan salat berjamaah atau tidak ditegakkan salat berjamaah? Ya, hadza idza lam yatarattab 'alai i'tikafuha fitnah. Ya, ini kalau i'tikafnya wanita tersebut tidak berpotensi mendatangkan fitnah. Ya, tidak berpotensi mendatangkan fitnah. Nah, fa in tarattabat 'ala zalika fitnah muni'at. Kalau iktikafnya wanita tersebut bisa mendatangkan fitnah atau bisa menimbulkan fitnah atau potensinya besar menimbulkan fitnah, maka dia dilarang untuk melakukan iktikaf. Wal afdalu ayyakuna al masjidul ladzi ya'takifu fihi tuqamu fihi al jumu'ah. Dan yang utama, kalau juga di masjid tersebut juga ditegakkan salat Jumat. Lakin zalika, ya, laisa syartan lil iktikaf. Tetapi itu bukan syarat, ya. Ya. Itu bukan syarat mutlak bahwasanya masjid tersebut ditegakkan salat Jumat. Nah, yang syarat itu adalah, ya,
masjid tersebut ditegakkan sholat berjamaah. Kalau memang yang mau itikafi adalah seorang laki-laki yang balik. Sebab laki-laki yang balik, yang akil, ini wajib untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Ya, hukumnya adalah wajib. 6. Kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Adapun bagi seorang yang diberi keringanan untuk tidak sholat berjamaah, ya, orang yang diberi keringanan atau mendapatkan keringanan disebabkan keadaan dan kondisinya untuk tidak sholat berjamaah, tapi dia mau itikaf, ya, seperti misalnya orang yang sakit, ya, ada orang yang sakit, ya, dia mau itikaf, orang yang sakit, ya, itu adalah alasan atau uzur syar'i yang membolehkan dia untuk tidak sholat berjamaah. Maka boleh bagi orang seperti ini iktikaf di masjid umum di mana saja. Iya, walaupun di masjid tersebut tidak ditegakkan sholat berjamaah. Iya, sebab pada asalnya dia ada uzur untuk tidak menegakkan sholat berjamaah. Nah, sebab dia adalah orang yang sakit dan sakitnya tersebut adalah sakit yang menghalanginya untuk melaksanakan atau untuk menegakkan sholatul jamaah. Maka dia boleh di masjid mana saja, walaupun masjid tersebut tidak ditegakkan sholat berjamaah. Nah, kemudian jemaah sekalian, kita juga mendapatkan sebuah hadits yang menyebutkan bahwasanya iktikaf itu katanya hanya di 3 masjid, yaitu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti itu menerangkan bahwasanya hadits tersebut diperselisihkan para ulama tentang keabsahannya atau kesahihannya. Ya. Nah, walaupun atau andainya hadits tersebut adalah hadits yang sahih, maka makna yang benar, dari hadits tersebut, seandainya haditsnya adalah hadits yang sahih, adalah lebih utama, bukan membatasi atau mengkhususkan bahwa iktikaf itu hanya pada tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Ya. Misalnya haditsnya adalah hadits yang sahih, bukan membatasi, tapi lebih afdal atau lebih utama di masjid tersebut. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini syarat yang keempat, masjidnya itu ditegakkan salat berjamaah. Nah, adapun kalau laki-laki, adapun bagi wanita itu tidak dipersyaratkan. Termasuk tidak dipersyaratkan kalau yang mau beriktikaf adalah orang yang mendapatkan uzur, untuk tidak menegakkan jamaah. Dan kalau di masjid tersebut tegakkan salatul jumu'ah, maka ini lebih afdal, lebih utama. Tapi itu bukan persyaratan. Kemudian syarat yang kelima, at-taharatu minal hadatsil akbar, fala yasihul i'tikaful junub walal haidu walal nifasa li'adami jawazi makatha haula'i fil masjid. Nah, syarat yang kelima disebutkan penulis di sini adalah orang yang mau beriktikaf ini adalah orang yang suci, dari hadas yang besar. Orang yang suci dari hadas yang besar. Nah, yaitu mereka yang steril dari hadas-hadas yang besar, yang hadas tersebut mewajibkan orang yang mengalaminya untuk mandi. Kalau dia sudah bersih. Nah, seperti wanita yang sedang haid, demikian pula wanita yang sedang nifas, demikian pula orang yang sedang junub, Nah, sebab asalnya mereka ini tidak dibolehkan untuk menetap di masjid. Asalnya mereka ini tidak dibolehkan untuk menetap di masjid, dan ini adalah pendapat sebahagian daripada para ulama. Kemudian amma siyamu falaysa bisyartin fil i'tikaf. Adapun puasa, artinya orang yang i'tikaf ini harus orang yang berpuasa, ini bukan syarat. Ini bukan syarat. Nah, ini bukan syarat untuk melakukan i'tikaf. 5, ruwiya an Ibnu Umar
radhiyallahu anhuma. Ini berdasarkan riwayat ya dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya. Qala anna Umar qala, bahwasanya Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyati an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Wahai Rasulullah, iya, sungguhnya saya pernah bernazar dulu di masa jahiliyah. Apa nazarnya? Untuk beriktikaf satu malam di Masjidil Haram. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aufi ya binadharik." Ya, tunaikan nazarmu. Ya, tunaikan nazarmu. Naam, falau kana as-sawmu syartan lima, ya, lamma sahha al-i'tikafu fil lail. Naam, seandainya itu puasa adalah syarat, ya, syarat untuk sahnya i'tikaf, ya, maka i'tikafnya itu beliau tidak dianggap sah di waktu malam, sebab di siangnya beliau tidak berpuasa. Li'annahu la siyama fihi wa li'annahuma ibadatani munfasilatani. Di samping itu, antara puasa dengan i'tikaf ini itu adalah ibadah yang terpisah. Ya, ibadatani munfasilatani, ibadah yang terpisah. Nah, antara puasa dengan i'tikaf. Fala yushtaratu li ahadihima wujudul ukhra. Maka tidak dipersyaratkan. Ya, orang yang mau melakukan i'tikaf dia harus puasa di siang harinya. Sebagaimana tidak dipersyaratkan orang yang puasa di siang harinya harus i'tikaf di malam harinya. Ya, ini dua ibadah yang berbeda. Nah, dengan demikian kalau misalnya ada orang yang batal puasanya, ya, di siang hari di bulan Ramadan, ya, kemudian dia mau melakukan i'tikaf di malam harinya, maka tidak ada masalah. Ya, sebab dua ibadah tersebut adalah dua ibadah yang terpisah dan tidak saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, dan tidak saling mempersyaratkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, maka ini syarat-syarat ya i'tikaf yang diterangkan oleh penulis di sini. Nah, kemudian masih bisa ya. Al-mas'alatu tsalitsah. Ya. Pembahasan yang ketiga, zamanul i'tikaf, ya, zamanul i'tikafi wa mustahabbatuhu wa ma yubahu lil mu'takif. Ya. Waktu untuk beriktikaf, ya, wa mustahabbatuhu, dan apa-apa yang dianjurkan padanya, ya, wa ma yubahu lil mu'takif, dan apa saja yang dibolehkan bagi mereka yang melakukan, ya, yang melakukan i'tikaf. Nah, apa saja yang dibolehkan untuk mereka yang melakukan, ya, i'tikaf. Al-awwal zamanul i'tikafi, ya, wa waqtuhu, ya, masa untuk beriktikaf dan waktunya. Ya. Al-maqth fil masjid, ya, miqdaran min az-zaman huwa ruknul i'tikaf. Berdiam diri di masjid, ya, berdiam diri di masjid, ya, pada waktu dengan waktu tertentu, ya, min luzumi min az-zamani, ya, huwa ruknul i'tikaf. Ini salah satu daripada rukun i'tikaf. Falau lam yaqa al-maqth fil masjid lam yan'aqid al-i'tikaf. Ya, seandainya ada orang yang mau i'tikaf tapi dia tidak berada di masjid, ya, tidak berdiam diri di masjid, tidak menetap di masjid, maka tidak dianggap i'tikaf, ya, tidak dianggap melakukan i'tikaf. Wa fi aqalli muddatil i'tikaf, ya, khilafun baina ahli ilmi. Adapun terkait dengan kadar minimal waktu untuk i'tikaf, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, kadar minimal waktu seseorang itu untuk beriktikaf. Ya, wasahihu, dan yang benar insyaallah, ya, anna waqtal i'tikafi laisa liaqallihi haddun. Ya, bahwasanya waktu untuk beriktikaf, ya, minimalnya, ya, batasan waktu minimalnya ini tidak ada. Ya, ini tidak ada. 6. Tidak ada batasan. Maka fayasihul i'tikaf miqdaran minaz zaman wa in qalla. Maka sah saja, ya, sah saja seseorang melakukan i'tikaf, ya, beberapa waktu, ya, walaupun waktunya itu sedikit.
illa annal afdal alla yaqillul i'tikaf an yaumin wa lailah. Ya. Walaupun demikian, ya, bahwasanya al-afdal yang paling utama itu kalau minimalnya, ya. Kalau minimalnya seseorang itu melakukan i'tikaf sehari atau dia melakukan i'tikaf satu malam. Ya, sehari, ya, atau satu malam. Li'annahu lam yanqul 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min ashabihi al-i'tikaf fi ma duna dzalik. Sebab tidak ada penukilan, ya. Ya, tidak ada penukilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga tidak ada penukilan dari para sahabat Nabi walaupun satu orang, ya, bahwasanya mereka pernah i'tikaf kurang dari sehari atau kurang dari semalam. Nah, kurang dari sehari dan kurang dari semalam. Nah, walau demikian, ya, para ulama sebagaimana yang diterangkan oleh penulis di sini itu mereka berbeda pendapat, ya, tentang waktu minimal melakukan i'tikaf. Dan di antara para ulama itu menerangkan, ya, terkait dengan batas waktu minimal dan waktu maksimalnya, ya, seperti disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan was-shawabu fil i'tikafi annahu la hadda li aktsarihi wa la li aqallihi. Ya, yang benar dalam masalah i'tikaf itu tidak ada batasan maksimalnya, tidak ada batasan minimalnya. Walaysa lahu haddun mahdudun. Ya, tidak ada batas yang ditentukan. Falau dakhala al-masjid wa nawa al-i'tikaf sa'atan aw sa'ataini fa huwa i'tikaf. Ya, seandainya dia masuk masjid lalu dia berniat i'tikaf sa'atan 1 jam, aw sa'ataini 2 jam, maka itu sudah terhitung i'tikaf. Ya, maka itu sudah terhitung, ya, sudah terhitung i'tikaf. Nah, kemudian wa afdalu awqatil i'tikaf al-ashrul awakhiru, ya, min Ramadan, ya. Nah, dan yang paling utama, ya, atau waktu, ya, yang paling utama untuk melakukan i'tikaf yaitu di 10 akhir Ramadan, ya, di 10 akhir Ramadan. Nah, li hadithi Aisyah radhiyallahu taala anha, hal ini berdasarkan haditsnya Aisyah radhiyallahu anha as-sabiq yang sebelumnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf di 10 akhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Fa in i'takafa fi ghairi hadzal waqt jaza zalika lakinnahu khilaful aula wal afdal. Kalau ada yang melakukan i'tikaf selain daripada waktu ini, selain daripada 10 Ramadan, maka itu dibolehkan, ya. Walaupun itu, ya, menyelisihi yang pokok dan menyelisihi yang utama. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk dipahami jemaah sekalian bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang riwayat tentang beliau beriktikaf dan para sahabatnya, ya, bahwasanya mereka hanya iktikaf di 10 akhir Ramadan, ya. Nah, dan tidak ada satupun riwayat kita dapatkan anjuran beriktikaf selain daripada 10 akhir Ramadan, ya. Tidak ada anjuran di awal, pertengahan Ramadan, tidak ada pula di bulan-bulan yang lain, kecuali karena qadha, ya, atau kecuali karena nazar. Maksudnya mengqadha, kalau ada orang yang tidak sempat iktikaf di 10 akhir Ramadan tahun ini, dia ingin mengqadhanya di bulan yang lain, maka itu tidak masalah, ya. Tapi selain daripada itu tidak kita dapatkan ada satupun riwayat apalagi yang menganjurkan iktikaf selain daripada, ya, 10 akhir Ramadan. Nah, selain daripada 10 akhir, ya, Ramadan. Seandainya iktikaf selain dari 10 akhir Ramadan itu dianjurkan, ya, tentu akan dikabarkan oleh Rasulullah, ya, tentu akan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu beliau akan iktikaf juga di luar 10 akhir Ramadan, ya. Maka tidak pantas jemaah sekalian menganjurkan manusia, ya, menganjurkan kaum muslimin untuk iktikaf selain daripada 10 akhir Ramadan, ya. Nah, tetapi kalau ada yang mau melakukan iktikaf di luar 10 Ramadan, ya, itu tidak ada masalah, ya, tidak terlarang, tidak juga kita katakan bahwasanya, ya, itu hukumnya bidah, tidak.
Ya, sebab sudah disebutkan tadi bahwasanya Umar bin Khattab saja itu pernah menunaikan nazar untuk itikaf satu malam di Masjidil Haram. Iya, dan beliau tunaikan dan itu di luar Ramadan. Ya, dan itu di luar Ramadan. Nah, dan penulis juga menyebutkan, iya, zalikalah apa jaza zalika lakinnahu khilaful aula wal afdal. Ya, itu boleh-boleh saja, tetapi ya menyelisihi yang pokok, ya menyelisih yang utama atau menyelisih yang afdal. Nah, tidak dinukil dari sahabat, ya terlebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ومن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان صلى الفجر من صبيحة اليوم الحادي والعشرين في مسجد الذي ينوي الاعتكاف فيه. Maka siapa saja yang berniat iktikaf di 10 akhir Ramadan, maka dia salat subuh, min sabihatil yaum, di pagi hari pada hari yang ke-21 di masjid yang ingin dia tempati untuk melakukan iktikaf. Summa yadkhulu fi i'tikafi, lalu dia masuk ke tempat iktikafnya. Wa yantahi bi ghurubi syamsi akhir yaum min Ramadan. Dan iktikafnya itu berakhir ketika matahari terbenam pada hari Ramadan yang paling terakhir. Nah, kemudian mustahabbatuhu. Ini yang disebutkan sebelumnya adalah tentang kapan masuknya orang beriktikaf di 10 akhir Ramadan. Kapan masuknya seseorang itu di 10 akhir Ramadan. Nah, yaitu di pagi hari, di hari ke-21 dan berakhir ketika matahari telah terbenam dan keesokan harinya itu sudah Idul Fitri. Ini kalau full, ini kalau ingin full. Nah, adapun yang tidak ingin full, maka sesuai dengan kemampuan. Hanya saya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya ingatkan kepada kaum muslimin, termasuk saya ingatkan kepada diri saya sendiri, apakah kepada kaum muslimin seluruhnya, Nah, kita lihat Nabi SAW sebagaimana hadits yang telah disebutkan tadi, hadits dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau beriktikaf sampai Allah wafatkan beliau. Itu Nabi SAW, padahal beliau pemimpin umat. Beliau mengurusi banyak urusan. Ditambah lagi beliau punya istri banyak. Beliau punya pekerjaannya dan seterusnya. Tapi Masya Allah, di sela-sela kesibukan beliau masih sempatkan untuk iktikaf. Beliau masih sempatkan untuk iktikaf. Dan saya kira kaum muslimin yang mengaku mencontoh dan meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan mengikuti beliau. Bukan hanya sekedar kita mengklaim mencintai Nabi, meneladani dan mencontoh Nabi, tapi ternyata itu hanya sekedar ungkapan kosong belaka. Nabi orang yang sibuk sekali. Nah, maka tidak lain dan tidak pantas kita sia-siakan ibadah ini. Tidak lain tidak pantas kita sia-siakan ibadah ini. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mustahabbatuhu, apa-apa yang dianjurkan padanya. Wal i'tikafu ibadatun yakhlu fiha al-'abdu bi khaliqihi. Apa-apa yang dianjurkan ketika i'tikaf. I'tikaf itu ibadah, yang ibadah tersebut dia yakhlu fiha al-'abdu bi khaliqihi. Seorang hamba itu bersendirian atau berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Wa yaqta'ul la'ik amma siwahu. Maka dia memutuskan semua hubungan, semua interaksi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa yustahabbu lil mu'takif ay yatafarragha lil ibadah. Maka dianjurkan untuk mereka yang iktikaf untuk betul-betul fokus, fokus melakukan ibadah. Fayuksiru minas salati wal dzikri wad du'a wa qira'atil qur'ani wat taubati wal istighfari wa nahwi dzalik minat ta'ati allati taqarrabahu ila Allah ta'ala. Nah, maka hendaknya orang yang iktikaf ini memperbanyak salat. Memperbanyak salat, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, kemudian memperbanyak membaca Al-Qur'an, lalu memperbanyak taubat, dan kemudian memperbanyak istighfar,
wa nahwa dzalik min at-ta'at, dan yang semisal dengan itu dari bentuk-bentuk ketaatan, ya, allati taqarrabahu ila Allah taala, yang dengannya seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang dianjurkan untuk mereka yang iktikaf, ya. Ini yang dianjurkan untuk mereka yang iktikaf, benar-benar ya, lebih banyak ibadahnya ketika dia beriktikaf, ya, dibandingkan ketika dia, ya, tidak sedang beriktikaf. Dia betul-betul fokus untuk melakukan berbagai, ya, macam ibadah. Namun saya ingatkan di sini, bukan artinya seseorang memperbanyak sholat, zikir, doa dan ibadah-ibadah, dia membuat-buat ibadah-ibadah tambahan dan seterusnya. Tidak. Tetapi dia melakukan sholat, zikir, doa sesuai dengan yang ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian pula membaca Al-Quran dan seterusnya. Hendaknya dia berusaha, ya, mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping, ya, tentunya dia mesti mengikhlaskan niatnya ketika melakukan berbagai ibadah tersebut. Ya, sebab dengan itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran pahala bagi dia, dan dengan itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang melakukan amalan ketaatan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ini masih bisa, ya? Masih bisa. Nah, kemudian yang ketiga, ma yubahu lil mu'takif, apa-apa yang dibolehkan bagi orang yang sedang iktikaf. Wa yubahu lil mu'takif al-khuruj minal masjid, ya, lima la budda minhu. Ya. Boleh bagi orang yang beriktikaf itu keluar dari masjid. Ya. Yang keluarnya tersebut memang dia mesti keluar untuk menunaikan atau ada hajat. Nah, kal khuruji lil aqli, ya, wasyurbi idza lam yakul lahu man yahdhuruhuma wal khuruj li qada'il hajati wal wudu' min al hadathi wal iktisal min al janabah. Nah, jadi boleh, ya, seorang yang melakukan iktikaf itu, ya, dia keluar kalau memang itu mesti dia keluar masjid, makan, minum, kalau memang tidak ada yang membawakan dia makanan, minuman. Tapi kalau ada yang membawakan dia makanan, ada yang membawakan dia minuman ke masjid, maka untuk apa dia keluar? Ya, tidak perlu dia keluar. Ya, termasuk boleh keluar ketika menunaikan hajat, ya. Demikian pula ketika hendak berwudu, ya, dari hadas, demikian pula ketika hendak mandi disebabkan hadas besar, janabah dan seterusnya. Nah, ini yang dibolehkan jemaah sekalian. Kemudian wa yubahu lahu at-tahaddus ilan nas fi ma yufid. Dibolehkan juga orang yang beriktikaf itu bercakap-cakap, ngobrol pada apa-apa yang mendatangkan manfaat, ya. Wasu'alu an ahwalihim, dan juga boleh dia menanyakan tentang keadaan, ya, keadaan orang lain, ya, keadaan temannya, keadaan sahabatnya, ya, keadaan orang yang dia temani berbicara dan bercakap-cakap. Amma tahaddus fi ma la yufidu wa fi ma la darurata fihi fa innahu yunafi maqsudul i'tikafi, ya, wa ma syar'a min ajlihi. Ya, adapun berbicara yang tidak ada manfaatnya, ya, dan bukan untuk hal-hal yang penting, ya, maka ini menafikan maksud dan tujuan daripada iktikaf, ya, maksud dan tujuan iktikaf, ya, dan juga tujuan dari disyariatkannya iktikaf. Nah, wa yubahu lahu ayyazurahu ba'd ahlihi wa aqaribihi, dan boleh, ya, orang yang sedang iktikaf itu dikunjungi, didatangi oleh keluarganya atau kerabatnya, ya. Nah, dikunjungi atau didatangi oleh kerabatnya, ya, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikunjungi dan didatangi oleh istri beliau, ya, boleh, ya. Ini tentunya bagi mereka yang punya istri. Nah, wa yatahaddatsa ilaihi sa'atan minaz zaman, boleh juga ketika keluarga dan kerabat itu berkunjung, dia bercakap, dia ngobrol. Nah, wal khuruju min mu'takifihi, ya, litawaddi'ihim, ya, dan dia boleh keluar dari tempat iktikafnya, ya, untuk memuliakan mereka. Di hadis Safiyah radhiyallahu taala anha, berdasarkan hadis Safiyah radhiyallahu taala anha,
Qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa ataitu lailan, ya, fahaddatsuhu thumma qumtu, ya, fanqalabtu faqama ma'i liyakulibani, ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan iktikaf, ya. Maka saya pun mendatanginya pada suatu malam. Naam, saya bercakap-cakap, ya, dengan beliau, ya. Naam. Lalu saya bangkit berdiri, ya, naam, dan beliau pun bangkit berdiri untuk, ya, untuk apa namanya? Untuk menjumpai saya atau menerima saya atau menyambut saya. Naam, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Naam. Wa makna, ya, liyakullibani, ya, yakni yuridni ila baiti, ya. Dan makna liyakullibani di sini, ya, kata penulis, ya, hafizahumullah, adalah yuridni ila baiti, dia mengantar saya, ya, menuju rumahku. Nah, walil mu'takif ayyakula wa yashraba, ya, walil mu'takif ayyakula wa yashraba wa yanam fil masjid. Dan orang yang beriktikaf hendaknya dia makan, minum dan tidur di masjid. Man muhafazati ala nadhafatil masjid. Iya, dan itu hendaknya dengan tetap menjaga kebersihan, iya, menjaga kebersihan dan kesucian masjid. Wasiyanatihi, iya, dan hendaknya, iya, dia menjaga hal tersebut. Nah, ini pembahasan yang ketiga, ya, dengan agak sedikit tergesa-gesa. Ya, mudah-mudahan para pendengar sekalian bisa memahami, ya, apa yang kami sampaikan. Naam, terkait dengan, ya, waktu iktikaf dan apa-apa yang dianjurkan ketika seseorang itu sedang iktikaf dan apa-apa yang dibolehkan ketika seseorang itu, ya, sedang melakukan iktikaf. Dan saya kira ini jemaah sekalian, dan insyaallah taala pembahasan yang berikutnya itu masih terkait dengan masalah iktikaf, itu terkait dengan mubtilatul iktikaf, ya, dan juga apa hikmah di balik iktikaf tersebut. Nah, sekiranya demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.